Semoga semua hidup berbahagia. Sahabat meditasi dimanapun berada, saya akan menemani kawan-kawan untuk berlatih bermeditasi. Seperti biasa, tentu saja tujuan kita bermeditasi adalah melatih agar pikiran baik yang akhirnya menjadi pikiran harmonis supaya makin kuat, sehingga kita bisa gunakan untuk menyehatkan badan. Kalau mempunyai problem di badan, ya mungkin sakit, dapat digunakan menyembuhkan sakit kita atau membantu menyembuhkan sakit kita supaya lebih cepat ketika mendapat bantuan dari para ahlinya, para dokter. Kita gunakan pikiran harmonis kita untuk melepaskan reaksi buruk dari memori, sehingga kita bisa lebih tenang dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, tidak mudah gelisah. Lalu kalau kita mempunyai problem di memori kita, mungkin disebut trauma, mungkin disebut fobia, dapat kita atasi. Dengan kuatnya pikiran harmonis, kita harapkan hidup kita lebih tenang, ya, lebih seimbang, lebih bahagia menghadapi kehidupan ini. Kalau punya problem di pikiran, seperti mungkin anxiety, panic attack, mungkin bipolar. Nah, kalau dilatih pikiran harmonisnya makin kuat, mudah-mudahan hal tersebut berkurang dan dapat disembuhkan. Banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan mempunyai pikiran harmonis. Tapi tentu saja pikiran harmonis ini agar dia kuat atau tetap refresh, tetap sehat, kuat, harus dilatih, ya, harus dijaga seperti itu. Jadi kami dari Bali Usada berusaha berbuat kebaikan dengan kawan-kawan semua, termasuk sahabat meditasi yang sedang mendengarkan siaran ini. Mengajak kawan-kawan untuk terus rajin berlatih agar menguatkan pikiran harmonis ini. Saya ingin membahas beberapa hal. Kita akan bermeditasi kurang lebih 30 menit. Bahasan pertama, saya mendapat artikel yang sangat menarik, ya, dari asisten saya Pak Michael dan Ibu Feve, satu di Jerman, satu di Belanda. Artikelnya menarik karena BBC, di salah satu artikel diterbitkan oleh BBC, sekarang banyak orang yang mendapat problem karena berlatih mindfulness, baik di Amerika maupun di Eropa. Artikelnya sangat bagus dan artikel itu menjelaskan sangat detail, ya, kenapa orang yang bermeditasi mindfulness yang disebut di sana itu menjadi orang yang sensitif, malahan menjadi orang yang kehilangan arah hidup. Malahan semenjak rajin bermindfulness, terutama yang melakukan setiap hari lebih dari setengah jam gitu, atau 1 jam, itu kok malahan banyak menimbulkan kesensitifan yang kurang baik. Artikelnya bagus sekali dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kawan-kawan nanti ada yang tertarik dengan artikel tersebut, belum punya, boleh minta di
Bali Usada Care ataupun di WhatsApp-nya Bali Usada, kami kirimkan nanti link. Boleh minta ke sana. Sangat menarik dan detail. Ditulis kalau tidak salah oleh seorang psikiater atau psikolog. Lalu beliau memberikan beberapa contoh kasus di sana. Hal ini kenapa saya ingin bahas? Karena ketika saya mulai melatih meditasi ini kurang lebih 29-30 tahun yang lalu, saya sudah pikirkan. Itu sebabnya ketika saya mulai melatih, saya lakukan sangat hati-hati karena orang melatih mindfulness kalau tidak mengerti yang dimaksud dengan mindfulness itu, dia hanya attention, hanya perhatian, bukan kesadaran baik, bukan kewaspadaan. Jadi kalau sekarang di mana-mana ada kursus mindfulness umpama di internet, di Amerika, di luar negeri begitu banyak, juga mungkin di negara kita. Kalau mereka hanya melatih perhatian saja, memang mereka menjadi lebih tajam. Mula-mulanya kelihatannya makin tenang, seimbang, mula-mulanya. Tapi kalau perhatian kita tajam, kita menjadi lebih sensitif. Nah, kalau diikuti sifat orang tersebut, khawatir, gelisah, atau egonya kuat, serakahnya kuat, attentionnya, perhatiannya itu malahan bertambah, menguatkan hal-hal tersebut, sehingga orang itu tidak bisa tidur. Orang itu malahan gelisahnya bertambah, dan seterusnya. Nah, berapa tahun yang lalu, mungkin 6 atau mungkin 7 tahun yang lalu, 2 orang sarjana dari Berkeley University datang ke center kami di Sanur melakukan riset hal ini. Ini sudah kami lakukan. Dan setelah saya diskusikan dengan mereka, saya jelaskan, mereka mulai mengerti bahwa yang disebut dengan mindfulness itu adalah kualitas pikiran kita ketika kita latih harus lembut, harus disertai cinta kasih. Ketika orang berlatih mindfulness, itu pikirannya itu harus lembut, harus damai perasaan yang dimunculkan waktu melatih mindfulness. Tidak benci, penuh perhatian, kasih sayang, seperti itu. Nah, ini baru mindfulness. Mindfulness pun kalau terus-terusan dilatih, kalau makin tajam, tidak diikuti kebijaksanaan, orang nanti pada poinnya juga akan stop. Lalu untuk apa ini begitu? Nah, 20 atau hampir 30 tahun yang lalu ketika saya akan melatih untuk umum, hal ini saya diskusikan dengan guru saya namanya Yang Mulia Bante Tita Ketuko. Beliau mengingatkan saya, waktu itu saya masih ingat. Jadi harus lembut, sensasi itu harus dihadapi dengan lembut, dengan sadar. Nah, lalu orang itu diajak untuk menyadari kebenaran, sehingga mindfulness-nya diikuti oleh juga faktor atau otot pikiran yang bijaksana. Jadi, Bapak dan Ibu, sahabat meditasi, kalau umpamanya senang bermeditasi seperti sekarang kita lakukan lebih dari 30 menit setiap hari, ya tentu saja dengan teknik Bali Usada, mudah-mudahan tidak ada problem seperti itu, karena setiap hari kita latih, kita sadari, kita selalu mulainya dengan cinta kasih, kita latih kelembutannya kita.
kita sadari dia berubah, dia tidak kekal dengan kebijaksanaan, mudah-mudahan tidak muncul seperti itu. Menurut saya sudah melatih ribuan orang, ratusan ribuan orang. Kasus seperti itu tidak muncul ya. Kalaupun ada yang muncul, lalu kita beritahu, oh kamu harus kuatkan cinta kasihnya. Mungkin orang tersebut memang sensitif, atau mungkin sebelum meditasi dengan kita memang sifatnya sudah seperti itu. Caranya untuk memperbaiki, asal dia mau mengikuti instruksinya dengan benar, cepat sekali sembuh. Karena pikiran itu bisa dilatih. Bisa dilatih. Asal latihannya benar seperti itu. Makanya kalau badan ibu, ada saudara atau kawan ikut latihan mindfulness yang ada di luar yang tidak benar. Tentu saja banyak yang benar ya. Saya menyebutkan yang tidak benar. Lalu memunculkan kegelisahan seperti itu. Suruh dia untuk mengembangkan cinta kasihnya. Ikuti juga dengan kebijaksanaan, nanti akan sembuh seperti itu. Makanya saya sering mengajak kawan-kawan kalau umpamanya ikut Mixler seperti ini atau latihan-latihan kami yang umum. Kalau belum mengikuti meditasi Bali Usada secara sistematis, umpama 8 minggu atau yang Tapo Brata 7 hari 6 malam, supaya lengkap tolong ikut. Sehingga setiap malam kita latihan mengerti menyeluruh tentang cara latihan yang benar seperti itu. Karena latihan meditasi itu menurut saya sangat mudah ya. Setiap orang bisa, yang penting ada pengertiannya atau ada yang menjelaskan kenapa dia begini, kenapa dia begitu, sehingga tidak menimbulkan keraguan pada diri kita. Nah, ini saya sampaikan, mudah-mudahan kawan-kawan yang mendengarkan ini tidak ragu. Jadi kalau berlatih apa yang kita lakukan, mudah-mudahan ini sudah benar. Lalu yang kedua, saya ingin sampaikan juga tentang latihan-latihan kita. Kita berlatih melalui Mixler, paginya juga ada Mixler yang bahasa Indonesia. Lalu ada Mixler bahasa Inggris yang di pagi hari, setiap hari. Akan ada latihan bahasa Inggris juga melalui Zoom setiap minggu sekali. Weekly meditation, Bali Usada via Zoom juga ya, sifatnya gratis atau mungkin nanti dikembangkan ada sumbangan sukarela untuk umum. Jadi ada weekly English meditation. Jadi kawan-kawan walaupun tentunya yang bahasa Inggris ikut boleh, tapi walaupun yang tidak bisa bahasa Inggris, pas-pasan bahasa Inggris saya juga dan para asisten tidak complicated, bisa dimengerti. Dan yang menarik, itu boleh dihadiri oleh visitor, maksudnya kawan-kawan yang bukan muridnya Bali Usada ikut berlatih juga boleh. Nanti kalau berlatih ikut dengan kita, tentu saja kita sarankan untuk ikut yang proper, tapi untuk hadir supaya tahu suasananya bagaimana latihannya boleh pakai Zoom. Nah, dua minggu yang lalu saya tidak hadir siaran karena saya melatih Tapo Brata online dalam bahasa Indonesia selama 6 hari. Saya juga sangat surprise karena pesertanya cukup banyak, 30 lebih. Dan hasilnya bagus sekali. Hasilnya bagus sekali. Malahan ada beberapa komentar dari peserta lama yang mengatakan mereka lebih senang yang di rumah karena tidur sendiri, kamarnya tidak ngantre dan seterusnya. Mungkin beliau tinggalnya di apartemen atau menyewa tempat di puncak, hasilnya bagus. Tapi yang melakukan di rumah mengikuti instruksi kita juga hasilnya bagus. Jadi begitu selesai, banyak dari mereka minta supaya diadakan sering Tapo Brata online. Nah,
Kita akan mengadakan Tapo Brata online ini kurang lebih 1 tahun itu 12 kali. Setiap bulan akan kami adakan sekali. Tapi 4 kali dalam bahasa Inggris, 8 kali dalam bahasa Indonesia. Jadi kawan-kawan, kalau yang belum pernah ikut Tapo Brata offline, silakan mencoba. Yang online hasilnya juga bagus. Sedangkan kawan-kawan yang sudah pernah ikut offline, tentu saja kalau mau berlatih bersama intensif di rumah, silahkan ikut. Bagus sekali hasilnya. Saya cukup senang karena teknologi sekarang sangat membantu. Ada break room-nya. Jadi yang konsultasi dengan saya secara pribadi juga bisa tetap. Jadi hasilnya sangat bagus. Jadi mudah-mudahan informasi-informasi yang saya sampaikan dapat diterima. Kita ngadakan ODM setiap bulan ya, One Day Mindfulness. Temanya refresh pikiran harmonis. Jadi kalau kawan-kawan yang tidak sempat ikut Tapo Brata, tapi ingin merefresh pikiran harmonisnya supaya tajam, ya ikut ODM. Karena setiap bulan refresh pikiran harmonis, ditambah topik plus. Topik plus itu topik tambahannya. Mudah-mudahan kawan-kawan yang mendengar bisa menyampaikan dengan kawan yang lain dan memberikan manfaatnya. Mari kita malam hari ini bermeditasi. Saya akan membimbing melewati 36 bagian tubuh. Seperti biasa dalam membimbing, saya nanti akan menyampaikan hal-hal yang perlu dirasakan dari sudut yang berbeda-beda, sehingga kawan-kawan kalau bermeditasi di rumah nanti sendiri-sendiri mendapat tambahan pengetahuan. Mari kita mulai. Duduklah dengan rileks. Ingat punggungnya tegak. Lidah menyentuh langit-langit di mulut. Pejamkan mata, rasakan wajah rileks seperti tersenyum. Telapak tangan kiri di bawah telapak tangan kanan, ibu jarinya bertemu. Marilah kita bermeditasi untuk menguatkan pikiran harmonis kita, untuk menyehatkan badan kita, melepaskan reaksi buruk dari memori. Silakan seperti biasa, mulai terlebih dahulu berdoa sesuai keyakinan agamanya masing-masing dalam hati. Munculkan rasa enak yang baik di dalam dada. Lalu lanjutkan. Rasakan dari dalam dada kita ke seluruh badan. Ingat, dari dada disadari badan kita. Lalu ucapkan dalam hati, semoga semua hidup berbahagia. Tidak perlu dipaksa. Disebarkan cinta kasihnya, biarkan dia alami. Dari dalam dada, sadari luasnya rumah kita. Dari dalam dada, pancarkan dengan lembut, ucapkan dalam hati, semoga semua hidup berbahagia. Dari dada, di luar rumah kita, tetangga-tetangga kita. Semoga semua hidup berbahagia. Silakan teruskan
ke 9 arah selanjutnya. Ingat di arah nomor 12, diam sedikit agak lama sebelum nanti saya berikan instruksi untuk memunculkan dan memperkuat pikiran harmonis. Meditasi diteruskan. Kalau sudah tenang dengan cinta kasihnya, sadari nafas kita. Rasakan ketika nafas keluar dan masuk di sekitar hidung atau di atas bibir kita. Sadari dengan lembut. Jadi kesadaran baik kita, perhatian benar kita, kewaspadaan kita itu muncul dengan kelembutan. Pikiran baik kita muncul dia. Nafas masuk tahu, nafas keluar tahu, panjang tahu, pendek tahu. Otot pikiran baik kita ini muncul. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kalau hal-hal baik, perbuatan-perbuatan baik itu mudah dilakukan karena kita mempunyai otot untuk melakukan otot kebaikan ini. Sadari nafas sehingga melatih otot-otot kebaikan kita dengan benar. Nah, setelah kita menyadari cukup tenang, lalu amati juga dia berubah. Mulai dari yang kasar perubahannya sampai makin halus, nanti makin halus kita bisa menyadari perubahan, makin fleksibel pikiran kita, makin kuat kebijaksanaan kita. Jadi nanti waktu mengamati perubahan, tadi masuk sekarang keluar, oh dia berubah. Lama-lama bisa merasakan yang masuk umpamanya sedikit dingin, keluarnya sedikit hangat nafasnya, oh dia berubah. Nanti lama-lama bisa merasakan antara yang masuk tadi dan masuk sekarang lainnya. Oh dia berubah. Terus sadari perubahan-perubahannya. Sehingga fleksibilitas pikiran kita itu makin kuat. Kebijaksanaan muncul, pikiran harmonis kita makin kuat. Silakan latih dulu beberapa menit. Meditasi diteruskan.
Kalau sudah tenang, pikiran harmonis kita sudah muncul cukup kuat, mari kita bekerja di badan kita. Rasakan kepala kita. Rasakan kepala kita dengan lembut. Dimanapun kontak perhatian pertama kita dapat di badan kita, mungkin ketika kita merasakan kepala, tiba-tiba kita rasakan umpama di bibir kita seperti ada kedutan atau gatal, diam di sana. Sadari dia berubah, dia tidak kekal. Mungkin di mata kita sebelah kanan umpama terasa berat, agak perih, diam di sana, sadari dia berubah, dia tidak kekal. Mungkin di dalam mulut kita atau di bagian luar kepala kita, di ubun-ubun, di mana saja kontak perhatian kita menangkap sensasi, diam di sana. Mungkin di tengah-tengah kepala, di otak kita, di pembuluh darahnya kita tidak tahu. Begitu terasa, diam di sana. Kontak apapun yang kita rasakan, kalau kita sadari dengan lembut, dia berubah, dia tidak kekal, kita tahu. Pikiran harmonis memberikan energi baik di tempat tersebut. Pikiran harmonis melepaskan reaksi buruk yang mungkin saja kontak tersebut sedang aktif reaksi buruk memori kita pada saat ini di tempat tersebut. Atau mungkin metabolisme di tempat tersebut ada ketegangan, ada kekurang lancaran. Diam di sana. Mungkin itu yang memang kita perlukan. Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Kalau sudah cukup, pindahkan ke leher. Rasakan seluruh leher kita. Kalau Bapak dan Ibu mau melatih sendiri agar pikirannya lebih terampil, coba ringankan pikiran, rasakan yang halus-halus. Umpamanya cakra mahkota kita, cakra kepala kita. Tapi kalau tidak, hari ini kita mau meditasinya rileks saja. Apa saja yang muncul, itu yang diseimbangkan. Teruskan, rasakan leher, apa saja yang muncul. Tugas kita hanya menyadari. Mungkin itu yang memang kita perlukan hari ini. Di leher umpama, tegang bagian kirinya. Sakit bagian kirinya. Diam di sana, di tempat sakit tersebut. Mungkin agak di dalamnya. Mungkin pembuluh darah kita di sana agak kaku. Bekerja keras mengalirkan darah karena kita banyak membaca buku atau internet, bermain HP. Mungkin agak kaku. Ketegangan banyak di sana. Mungkin itu yang kita perlukan. Diam di sana. Dimanapun ada ketegangan di tubuh kita, artinya di sana itu ada bibit-bibit problem di akan datang. Atau mungkin sudah ada problem. Dia merasakan, dia berubah, dia tidak kekal. Mungkin terasa kering di dalam leher, diam di dalam leher. Nah, lalu lanjutkan bahu kanan. Rasakan dengan lembut. Sadari dia berubah, dia tidak kekal.
Lanjutkan lengan kanan seluruhnya. Rasakan lengan kanan seluruhnya, mungkin terasa rasa enak atau tidak enak. Perhatikan perubahannya. Setelah itu silahkan bekerja sesuai dengan keperluan di lengan kanan. Mungkin di ketiak kanan terasa agak panas atau mungkin gatal, diam di sana. Mungkin di telapak tangan kita yang terasa seperti geringgingan, boleh diam di telapak tangan. Di mana saja, silakan. Nah, kalau sudah cukup, kembali dulu ke bahu kanan sebentar. Rasakan bahu kanannya dengan lembut, dengan rileks, dengan sayang, dengan perasaan damai. Rasakan seperti itu, sehingga cinta kasih kita muncul. Begitu ada perubahan, pindahkan. Rasakan di leher kita, seluruh leher. Ingat, rasakan dengan lembut. Tidak ada ketegangan, tidak ada kebencian. Damai merasakan badan kita. Terima dia seperti apa adanya. Lalu perhatikan perubahannya. Pindah ke bahu kiri. Rasakan bahu kirinya dengan lembut. Lanjutkan ke seluruh lengan kiri. Rasakan seluruh lengan kiri dengan lembut. Lalu lanjutkan dimanapun mungkin ada berupa kedutan, gatal, atau tidak enak, rasa berat, geringgingan. Di mana saja muncul yang kontak dengan pikiran kita, boleh rasakan di sana. Mungkin itu yang kita perlukan hari ini. Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Kalau sudah cukup, kembali dulu ke bahu kiri sebentar. Rasakan dengan lembut dia berubah, lalu ke dada kita. Seluruh dada dirasakan. Kalau pikiran kita muncul di badan kasar kita, akan terasa kembang kempesnya dada kita ketika nafas keluar dan masuk. Ini pun berubah, dia tidak kekal. Lalu tiba-tiba mungkin ada seperti aliran energi di bagian tertentu di dada. Mungkin pikiran kita sedang pas menyadari di badan meridian. Sadari, ini pun tidak kekal. Atau getaran-getaran halus di tengah dada, di cakra dada kita. Sadari saja. Rasa apapun yang muncul, tugas kita merasakan dengan damai, dengan lembut, menerima dia seperti apa adanya.
Nah, pikiran harmonis kita akan muncul mengkondisikan yang baik di sana. Ketika kita menyadari dia berubah, dia tidak kekal. Lalu pindahkan ke seluruh perut kita. Perhatikan seluruh perut kita dengan lembut. Mungkin di bagian kanan perut kita agak kaku, menyeluruh, diam di sana agak lama sedikit. Sehingga kesadaran baik kita yang penuh kelembutan menyuplai otomatis energi yang rileks. Dengan memperhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Lalu lanjutkan ke seluruh organ kelamin kita atau reproduksi sistem kita. Rasakan dengan lembut. Kalau sudah cukup, sekarang seluruh kaki kanan kita. Rasakan menyeluruh, enak atau tidak enak. Rasa badan yang biasa artinya enak. Rileks. Tapi rasa badan yang sakit, tidak enak, mungkin dingin di dalam tulangnya, mungkin tegang, mungkin kaku, perlu disadari dengan lembut, diam sedikit agak lama, agar pikiran baik, pikiran harmonis kita muncul di sana. Lalu bekerja sesuai dengan keperluan. Mungkin paha kanan, betis kanan, telapak dan jari-jarinya. Silakan. Sudah cukup. Perlahan-lahan kembali dulu ke organ kelamin sebentar. Rasakan ada perubahan, lalu pindah ke kaki sebelah kiri. Seluruh kaki sebelah kiri dirasakan. Dengan lembut. Ingat waktu
merasakan disadari. Kita merasakan dengan lembut, kita sadar. Ketika dia berubah, kita sadar. Sehingga energi kesadaran kita kuat mentransform pikiran tersebut. Dengan pengertian, rasa apapun yang muncul dia berhubungan dengan memori kita. Sehingga sambil menyehatkan badan, kita juga melepaskan reaksi buruk di memori kita. Nah, setelah cukup, Bapak dan Ibu pindahkan ke seluruh pantat. Di pantat dirasakan dengan lembut. Seluruh pantat, di dalam lubang anus kita, tentu kita mengerti badan ini berproses dari baru lahir, anak-anak, dewasa, nanti tua. Ini pasti terjadi secara alami. Kalaupun usia kita sudah agak berumur, kadang-kadang muncul rasa sakit, tidak enak, hal yang wajar. Terima seperti apa adanya, usahakan supaya dia sehat, tapi jangan dilekati. Karena badan ini pun suatu saat akan rapuh. Kalau kita bisa menerima seperti apa adanya, pikiran harmonis kita akan kuat, tenang, seimbang menghadapi hidup ini. Kalau sudah cukup di daerah pantat dan anus, sekarang punggung bawah kita. Rasakan dengan lembut. Punggung tengah, punggung atas, kadang-kadang kalau kita bermeditasi sendiri, rasakan seluruh punggung. Sadari juga di mana ada ketegangan, problem, diam di sana sedikit agak lama, karena syaraf di punggung kita berhubungan dengan organ-organ di depannya, sehingga ketegangan sering terjadi. Atau mungkin di dalam sumsum tulang belakang kita. Dimanapun perhatian kita kontak, diam di sana. Kalau sudah cukup, kembali ke leher kita. Lalu ke kepala kita.
Nah, Badan Ibu sekarang boleh diteruskan. Sahabat yang mungkin mempunyai sakit mau melakukan penyembuhan silakan. Kalau mau meneruskan hanya melepaskan reaksi buruk di memori dan menyehatkan badan, diulang lagi. Rasakan 36 bagian tubuh. Yang ingin mengakhiri bersama saya, silakan kembali ke nafas keluar dan masuk. Isi badannya dengan oksigen yang baik, tenangkan pikirannya. Dari dalam dada, sadari seluruh badan kita, ucapkan beberapa kali dalam hati. Semoga semua hidup berbahagia. Berikan vibration cinta kasih, lembut, damai, agar metabolisme di tubuh kita baik. Sel-sel kita, bakteri, virus, mikroba yang lain yang ada jutaan miliaran di tubuh ini diberikan vibration yang baik agar bekerja sama yang baik-baik terus berjalan. Yang tidak cocok, yang bukan habitatnya di tubuh kita, mudah-mudahan dia keluar, tidak mengganggu tubuh kita. Semoga semua hidup berbahagia. Di dalam dada, dari dalam dada, rasakan, sadari rumah kita. Di luar rumah kita, tanah air kita Indonesia. Semoga semua hidup berbahagia. Lakukan beberapa kali, terutama untuk tanah air kita Indonesia. Sekarang musim hujan, di mana-mana ada banjir, ada longsor. Daerah yang kita tahu, kita sadari, kita pikirkan, kirimkan cinta kasih kita. Lalu dari dalam dada ke bumi ini, seluas-luasnya ke seluruh alam semesta. Semoga semua hidup berbahagia. Boleh lakukan beberapa kali, lalu bisa mendoakan untuk yang telah meninggal dunia, disesuaikan, diiringi oleh doa agamanya masing-masing. Silahkan. Meditasi selesai. Sahabat meditasi, baru saja kita bermeditasi kurang lebih 35 menit. Mudah-mudahan setelah meditasi rasanya badan itu lebih damai, lebih enak, lebih tenang. Sehingga kalau sebentar lagi
melanjutkan untuk istirahat tidur, bisa tidurnya dengan nyenyak, dengan baik. Hari ini saya broadcast untuk mengingatkan kepada diri kita untuk berbuat baik. Karena saya kita melihat dalam pandemi 19 ini banyak yang beruntung, mempunyai mungkin fasilitas yang cukup, mungkin ada dana yang cukup, bisa digunakan untuk banyak membantu tetangga kita, lingkungan kita yang memerlukan bantuan karena pandemi 19 ini banyak sekali orang susah. Mungkin kita tidak sadar tetangga kita atau orang-orang dekat kita yang kalau kita tidak perhatikan karena mungkin mereka malu, mereka kekurangan. Apapun yang bisa kita lakukan untuk berbuat baik, mari kita latih. Karena dengan berbuat baik, otomatis kita juga melatih pikiran kita yang baik bertambah kuat. Terima kasih kawan-kawan yang sudah hadir. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga semua hidup